Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutihat, salah satu mahasiswi Universitas Matal Anwar, Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada program studi pendidikan matematika, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai barisan dan deret. Nah, barisan dan deret ini itu dipelajari di kelas 11 SMA, MA atau sederajat. Pembahasan dalam barisan dan deret di sini adalah barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, dan deret geometri. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan barisan dan deret dengan Islam. Apa sih hubungannya? Nah, di sini hubungan barisan dan deret dengan Islam itu tertera pada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 22 yang artinya nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Nah, di sini jika kita membaca dan mencoba memahami terjemahan tersebut, maka kita dapat membayangkan bahwa seseorang yang mereka terka-terka jumlahnya dari Ashabul Kahfi atau pemuda dan anjing mereka, sementara jumlah yang pasti mereka ketahui adalah anjingnya, yaitu 1. Jadi pemudanya itu belum diketahui berapa, sedangkan yang pasti itu cuma anjingnya 1, gitu kan. Sementara jumlah mereka masih dalam tanda tanya. Nah, jika kita kaitkan dengan matematika, maka dapat kita membuat notasinya itu seperti ini. UN sama dengan N plus 1, di mana N adalah jumlah pemuda yang masih tanda tanya, dan 1 ini adalah anjing mereka. Nah, misalnya nih, seperti yang tertera di ayat tersebut kan, jika jumlah mereka 3, maka yang keempat adalah anjingnya. Maka U3 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Oke, kita balik lagi. Nah, selain dari hubungan barisan dan deret yang Islam, kita juga akan sedikit membahas tentang sejarahnya atau tokoh penemu rumus barisan dan deret. Di sini tokohnya adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano tahun 1175 sampai 1250. Dikenal sebagai Fibonacci, adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan peranannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa atau algorisma. Nah, Leonardo adalah orang yang memperkenalkan deret. Bapak dari Leonardo ini adalah Guglielmo atau William, mempunyai nama alias Bonacci atau bersifat baik atau sederhana. Leonardo setelah meninggal sering disebut sebagai Fibonacci atau dari kata lain Filus Bonacci, anak dari Bonacci. Jadi saling keterkaitan ya antara Fibonacci dan Bonacci, karena Bonacci adalah bapaknya dan Fibonacci adalah anaknya. Nah, ini sedikit pengenalan tentang tokoh dari penemu barisan dan deret. Selanjutnya kita akan ke pembahasan di sini. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan, yaitu tentang barisan aritmetika. Apa sih barisan aritmetika? Barisan aritmetika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selisih antara 2 suku berurutan pada barisan aritmetika disebut beda yang dilambangkan dengan B. Rumus untuk menentukan pada barisan aritmetika adalah sebagai berikut. B sama dengan UN min 1. Di sini ada keterangannya bahwa B itu adalah beda, UN adalah suku ke N, UN plus 1. Ini seharusnya UN min 1 ya, suku sebelum ke N, dan UN itu adalah banyaknya suku. Selanjutnya di sini selain pengertiannya, maka di sini juga akan
Selain pengertiannya, di sini juga kan kita bahas ada beberapa poinnya dari barisan aritmetika. Yang pertama adalah bentuk barisan aritmetika. Nah, adapun bentuk barisan aritmetika adalah sebagai berikut. Bentuk barisan aritmetika di sini adalah U1, U2, U3 sama dengan UN dengan N adalah bilangan asli. Rumus selisihnya itu adalah UN plus 1 sama dengan UN plus 1 min UN sama dengan B. Di sini ada keterangannya bahwa UN plus 1 sama dengan suku ke N plus 1, UN adalah suku ke N dan B adalah beda atau selisih. Nah, akibat dari rumus suku ke N tersebut dapat diperoleh U1, U2, UN min 2, UN min 1 sampai dengan UN itu sama dengan A plus B, A plus 2B, A plus N min 3B, A plus N min 2B, A plus N min 1B. Nah, jika banyaknya suku N ganjil dan suku tengah atau UT, barisan aritmetika dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus suku tengahnya, yaitu UT sama dengan 1/2 kali A plus UN dengan T 1/2 N plus 1. Sementara itu, jika di antara dua buah suku U1, U2, U3, UN disisipkan ke bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika baru, beda dan banyak suku dari barisan tersebut akan berubah sesuai dengan rumusnya, yaitu B aksen sama dengan B per K plus 1 atau N aksen sama dengan N plus N min 1K. Keterangannya di sini bahwa B aksen adalah beda barisan aritmetika baru, sedangkan B adalah beda barisan aritmetika lama. K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan, N aksen banyaknya suku barisan aritmetika baru, dan N banyaknya suku barisan aritmetika lama. Nah, di sini perlu diingat bahwa suku pertama barisan baru sama dengan suku pertama barisan yang lama. Jadi suku pertamanya tidak berubah. Yang kedua yaitu adalah suku ke N atau suku ke N barisan aritmetika. Rumus suku ke N di sini bisa kita gunakan adalah UN sama dengan A plus N min B kali B. Rumusnya adalah UN sama dengan A N kurangi 1 kali B. Keterangannya adalah suku awal atau U1-nya, UN adalah suku ke N, dan B adalah beda atau selisih. Sini ada contohnya. Tentukan suku ke 20 dari barisan 2, 6, 10, 14. Oke, pembahasannya diketahui A atau suku pertamanya itu adalah 2 di sini. Dan B-nya itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama, jadi 6 kurangi 2 sama dengan 4. Ditanyakan itu adalah suku ke-20, maka di sini kita masukkan rumusnya A plus N kurangi 1 kali B di sini ya. Kita ambil rumus dari sini, maka kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Di sini A-nya adalah 2, B-nya itu 4, maka di sini N-nya juga 20. Nah, A-nya 2, N-nya 20 kurangi 1 kali B dikali 4 dari bedanya, maka 2 tambah 20 dikurangi 1 adalah 19 kali 4. Jadi 2 tambah 19 kali 4 itu hasilnya 78. Jadi suku ke-20 dari barisan 2, 6, 14 ini adalah 78. Yang selanjutnya yaitu adalah suku tengah barisan aritmetika. Nah, jika menemukan barisan aritmetika yang banyak sukunya ganjil, pasti barisan aritmetika tersebut memiliki suku tengah atau UT. Nah, secara matematis UT ini dirumuskan sebagai berikut, di mana UT sama dengan A plus UN per 2. UN adalah suku terakhir atau suku ke N-nya, dan T itu adalah N plus 1 per 2. Nah, di sini ada contohnya. Suku tengah barisan aritmetika adalah 15. Jika banyaknya suku barisan tersebut 11 dan suku keempat bernilai negatif 3, tentukan suku terakhirnya. Nah,
yang kita cari itu adalah suku terakhirnya, yang kita cari adalah UN-nya. Kita udah ketahui nih T-nya, UT-nya. Tapi kita harus cari dulu berapa T-nya. Maka di sini pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Suku tengahnya 15, N-nya 11. Yang ditanyakan UN, terus suku terakhirnya. Nah, kita pertama cari dulu T-nya. Di sini kita gunakan rumus T-nya. T sama dengan N plus 1 per 2. N-nya kan 11 tambah 1 berarti 11 tambah 1 adalah 12, 12 bagi 2 adalah 6. Jadi T-nya adalah 6. Jadi di sini suku tengah adalah suku ke-6. Artinya U6 sama dengan 15. Nah, kalau udah seperti ini kita buat persamaan di sini. U6 sama dengan A plus 5B sama dengan 15, itu persamaan 1. Dan U4 sama dengan A plus 3B sama dengan negatif 3, itu adalah persamaan 2. Kalau sudah dibuat persamaan, maka selanjutnya kita cari nilai A dan B-nya dengan cara menggunakan metode eliminasi. Maka A plus 5B sama dengan 15, A plus 3B sama dengan negatif 3. Kita eliminasi A-nya untuk menemukan nilai B-nya ya. Maka A-nya kita coret ya, A dikurangi akan habis. Maka sisanya 5B kurangi 3B itu adalah 2B. 15 kurangi negatif 3 itu adalah 18. Maka B-nya di sini karena diperkali maka di sini B-nya sama dengan 9. Jadi dari 18 bagi 2. Jadi kedua ruas sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. 18 bagi 2 itu 9. Selanjutnya, karena kita sudah tahu nilai B-nya, maka tinggal kita substitusikan nilai B-nya ke persamaan 1. Nah, A plus 5B sama dengan 15. A plus 5 kali 9 sama dengan 15. Maka di sini hasilnya A-nya adalah negatif 30. Selanjutnya baru kita bisa menentukan suku terakhir dari barisan tersebut, di mana kita masukkan rumusnya. U11 sama dengan A plus 10B sama dengan, kita substitusikan nilai-nilainya. A-nya adalah negatif 30 di sini dan 10-nya turunkan, B-nya adalah B-nya adalah 9. Maka negatif 30 tambah 10 kali 9 adalah 60. Jadi suku terakhir dari barisan tersebut adalah 60. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat di sini adalah sisipan bilangan pada barisan aritmetika. Nah, misalnya menjumpai barisan aritmetika dengan beda B, lalu barisan aritmetika tersebut disisipi K bilangan di setiap dua bilangan yang berdekatan. Setelah disisipi K bilangan, terbentuk barisan aritmetika baru yang bedanya B aksen. Maka kita gunakan persamaan di sini. B aksen sama dengan B per K plus 1. Ketentuannya suku pertama barisan baru itu sama dengan suku pertama barisan yang lama atau yang awalnya. Nah, yang selanjutnya adalah deret aritmetika. Tadi kita sudah belajar tentang barisan, sekarang kita tentang deret aritmetika. Pengertiannya di sini, deret aritmetika berkaitan dengan barisan aritmetika. Deret aritmetika yang disimbolkan dengan Sn merupakan jumlah n suku pertama barisan aritmetika. Dengan kata lain, penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika disebut dengan deret aritmetika. Nah, jadi kalau deret ini adalah jumlah suku-suku pertama dari barisan aritmetika. Jadi mereka tuh saling berkaitan. Nah, sini ini barisannya ya, U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UN-1 plus UN- negatif UN negatif 1 plus UN sama dengan sigma I sama dengan 1 pangkat N U1 UI. Nah, rumus jumlah n suku pertama dari deret aritmetika tersebut adalah sebagai berikut. Di sini rumusnya. Sn sama dengan n per 2 A plus UN. Nah, kita substitusikan UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Ini kan rumus dari barisan aritmetika ya. Kita substitusikan sehingga kita peroleh Sn-nya sama dengan N per 2 kali 2A plus N kurangi 1 kali B.
Misalkan di sini Sn-1-nya sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UN-1 dan Sn-nya U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UN-1 plus UN. Ini berarti hubungan antara Sn-1 dan UN itu adalah Sn sama dengan Sn-1 plus UN atau UN sama dengan Sn min Sn kurangi 1. Nah, di sini ada contohnya. Berapakah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai 100? Kita bahas. Maka pertama yang kita cari dulu ya, bilangan-bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 100-nya sampai 100. Maka di sini Sn-nya sama dengan 12 tambah 15 tambah 18 tambah 21 tambah titik-titik tambah 99. Keterangannya A adalah suku pertamanya itu adalah 12, banyaknya suku itu adalah 30. Tinggal kita masukkan rumusnya. Sn sama dengan N per 2A plus UN. 30 per 2 kali 12 tambah 99. 30 bagi 2 itu kan 15. 12 tambah 99 1111. Maka hasilnya 15 kali 1111 adalah 1665. Nah, jadi jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai 100 adalah 1665. Nah, pembahasan yang ketiga adalah barisan geometri. Pengertiannya di sini, barisan geometri merupakan barisan bilangan yang hasil bagi antara dua suku berurutannya selalu sama atau tetap. Perbandingan atau hasil bagi antara dua suku berurutan pada barisan geometri disebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Selanjutnya, poin-poin pada barisan geometri. Yang pertama, bentuk barisan geometri. Di sini rumus untuk menentukan rasio pada barisan geometri adalah R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan titik-titik sama dengan UN per UN-1. Jadi sini untuk menentukan rasionya ya. Keterangannya R adalah rasio, UN adalah suku ke N, UN-1 adalah suku sebelum suku ke N, dan N adalah banyaknya suku. Nah, yang selanjutnya adalah suku ke N barisan geometri. Suku ke N masih bisa kamu tentukan nih selama nilai N belum terlalu besar. Namun jika nilai N cukup besar, cara seperti itu pasti sulit untuk dilakukan. Nah, untuk memudahkan kamu dalam menghitung suku ke N barisan geometri, gunakan persamaan berikut, yaitu UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Akibat dari rumus suku ke N tersebut dapat diperoleh U1, U2, U3 titik-titik UN-2, UN-1 sampai UN atau AR pangkat 2 titik-titik AR pangkat N kurangi 3, AR pangkat N kurangi 2, AR pangkat N kurangi 1. Ya. Jika suku ke N ganjil, suku tengah UT barisan geometri dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu UT sama dengan akar A kali UN dengan T itu setengah kali N plus 1. Sementara itu jika di antara dua buah suku U1, U2, U3 sampai UN disisipkan bilangan sehingga terbentuk barisan geometri baru, nah rasio dan banyaknya suku barisan tersebut akan berubah dengan rumus ini R aksen sama dengan K plus 1 akar R atau N aksen sama dengan N plus N dikurangi 1 K. Di sini ada keterangannya bahwa R aksen adalah rasio barisan geometri, R aksen adalah barisan geometri baru, dan R adalah rasio barisan geometri lama, K adalah banyaknya suku yang disisipkan, N aksen banyaknya suku barisan geometri baru, dan N banyaknya suku barisan geometri lama. Perlu diingat nih bahwa suku pertama barisan geometri baru dengan suku pertama barisan geometri lama itu tetap sama, tidak berubah. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya ada contohnya di sini. Diketahui suku kedua dan keempat barisan geometri berturut-turut adalah 12 dan 27. Jika nilai R lebih dari 0, tentukan nilai dari suku ketiga. Yang kita cari adalah suku ketiganya. Pertama, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah suku kedua itu adalah 12 dan suku keempat itu adalah 27 dan rasionya lebih dari 0. Yang ditanyakan itu adalah suku ketiga. Maka pertama kita nyatakan dulu nih suku kedua dan suku keempatnya itu dalam secara matematis, notasi matematika. Di sini kita buat kayak sebuah persamaan gitu. U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 27. Kenapa di sini AR pangkat 3? Karena sesuai dengan rumus yang tadi bahwa ketika U4 sama dengan AR, maka di sini kan R-nya R-nya itu pangkat N-1. Maka di sini kan N-nya 4, maka 4 kurangi 1 adalah 3. Jadi langsung di sini 3. Sama di sini U2 sama dengan AR sama dengan 12. Kalau sudah kita tentukan dengan notasi, selanjutnya kita lakukan pembagian antara kedua suku seperti berikut. Di sini kita buat pembagiannya. U4 per U2 sama dengan 27 per 12. AR pangkat 3 per AR sama dengan 27 per 12. Nah, kita bagi ya. Bagi AR pangkat 3 per AR itu kalau dibagi menjadi R pangkat 2 sama dengan 27 per 12 menjadi 9 per 4 dan R-nya itu adalah 3 per 2. Jadi rasionya itu R sama dengan 3 per 2. Setelah rasionya diketahui, baru kita bisa menentukan suku ketiganya, yaitu U3 sama dengan U2R sama dengan U2 nya berapa? Di soal U2 nya adalah 12, maka kita tulis 12 kali rasionya itu 3 per 2, maka 12 kali 3 per 2 itu adalah 18. Jadi nilai dari suku ketiga itu adalah 18. Selanjutnya selanjutnya adalah suku tengah barisan geometri. Nah, suku tengah barisan geometri ini bisa dirumuskan UT sama dengan akar A UN dengan TN plus 1 per 2 dan UN adalah suku terakhirnya. Yang keempat, di sini sisipan pada barisan geometri. Nah, misalnya menjumpai barisan geometri dengan rasio R, lalu barisan geometri tersebut disisipi K bilangan di setiap dua bilangan yang berdekatan. Setelah disisipi bilangan K, terbentuk barisan geometri baru dengan rasio K aksen. Di sini gunakan persamaannya. R aksen sama dengan akar pangkat K plus 1 R. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu adalah tentang deret geometri. Di sini, jumlah suku ke N, suku pertama dari suku-suku barisan geometri disebut sebagai deret geometri berhingga. Mengapa disebut berhingga? Nah, karena memiliki satu akhir tertentu. Apakah mungkin ada deret geometri tak hingga? Mungkin saja ada. Karena secara matematis, jumlah suku ke N pertama barisan geometri itu dirumuskan sebagai berikut, di mana ini Sn sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 atau berbanding dengan R kurangi 1 dengan R lebih dari 1 atau R kurang dari negatif 1, atau Sn sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N berbanding 1 kurangi R dengan 1 kurang dari dengan negatif 1 kurang dari R atau R kurang dari 1. Di sini ada contohnya. Misalnya ini, kamu berinvestasi sebesar 10 juta. Nah, pada bulan pertama kamu investasi, keuntungan yang diperoleh adalah Rp2.000. Sini 2.000. Pada bulan kedua, keuntungan menjadi Rp4.000 dan bulan ketiga menjadi Rp8.000. Kira-kira berapa keuntungan yang kamu dapatkan setelah 10 bulan berinvestasi? Dan berapa total uang yang bisa kamu kumpulkan setelah berinvestasi selama 10 bulan?
Pembahasannya di sini kita jawab. Pada kondisi tersebut, keuntungan setiap bulan merupakan kelipatan 2 dari bulan sebelumnya. Artinya jika dibentuk barisan, keuntungan tersebut akan menjadi barisan geometri, yaitu 2000, 4000, 8000 dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, setelah 10 bulan, keuntungan yang akan kamu peroleh itu menjadi, di sini kita masukkan rumusnya, SN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 berbanding R kurangi 1. Oke, ini rumusnya ya. Nah, dengan R di sini perbandingannya suku kedua berbanding suku pertama, di mana suku kedua itu adalah 4000 dan suku pertamanya 2000, jadi 4000 berbanding 2000 adalah 2. Maka kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. SN sama dengan A itu adalah suku pertama dan suku pertamanya adalah 2000, R-nya adalah rasionya 2, N-nya adalah 10 karena di sini 10 bulan. Kurangi 1, 2 dikurangi 1. Nah, jadi 2000 kali 2 pangkat 10 kurangi 1 berbanding 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah Rp2.046.000. Jadi keuntungan yang akan kamu dapatkan setelah berinvestasi selama 10 bulan itu adalah Rp2.046.000. Dengan total uang mencapai, uang yang kamu peroleh atau uang yang bisa kamu kumpulkan selama 10 bulan ini adalah, yang kita jumlahkan, pertama kali kamu menabung adalah 10 juta tambah keuntungannya Rp2.046.000, maka totalnya adalah Rp12.046.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.